bagaimana Prof izin dengan daerah yang sulit mengirim banyak atlet karena alasan minimnya dana di daerahnya ya. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Prof tentang bagaimana menuju Indonesia Emas 2025 terkait dengan optimalisasi dana pembinaan. Nah, muncul akhirnya pertanyaan dari Kurniati Ada, program studi pendidikan jasmani cabang olahraga karate. Mohon izin Prof. Banyak sekali pelatih-pelatih di wilayah ini yang untuk menyelamatkan atlet-atlet mereka. Mereka suka atau tidak suka, ya merelakan atletnya untuk meninggalkan wilayahnya dan berpindah ke daerah lain. Bukan cuma di Maluku ya, tapi di wilayah-wilayah timur dan termasuk wilayah-wilayah seluruh Indonesia itu. Sehingga kalau kita lihat banyak atlet-atlet yang baru datang itu mereka justru dari kampung-kampung itu dan mereka memiliki sebenarnya karakteristik yang luar biasa. Mereka memiliki semangat tanding yang sangat luar biasa gitu. Saya sendiri mendatangkan Muay Thai, mendatangkan kickboxing, mendatangkan wushu itu dengan cara saya sendiri. Ya syukur-syukur teman-teman di Kemenpora itu masih bisa membantu. Saya bikin dulu 50, menatar 50 pelatih. Kemudian saya menatar 50 wasit. Kemudian pelatih-pelatih itu melatih dulu ya setengah tahun, kemudian saya bikin kejuaraan. Ya, dalam jangka waktu singkat kami sekarang sudah bisa ikut PON ya. Tetapi itu karena kita memiliki akses-akses dan teman-teman yang bisa saling mendukung gitu. Tetapi kasihan bagi pelatih-pelatih dan atlet-atlet yang mungkin ketua pengprovnya itu ya tidak terlalu peduli sehingga mereka kemudian terlantar dan itu banyak sekali terjadi. Ya. Zaman saya dulu juga antara pendidikan dan pendidikan dan prestasi itu juga bertolak belakang gitu. Saya dulu atlet tinju, meskipun saya siap bertanding bahkan di final sekalipun ya, saya masih tetap baca-baca buku gitu. Mengapa? Karena eh, meskipun Anda juara di sana tetapi Anda tidak lulus di mata kuliah, ya tetap nggak lulus gitu. Nah, sehingga ini juga menjadi masukan bagi kita semua, paling tidak mau jadi atlet ya tetap juga jangan hanya berharap bisa berprestasi saja, tetapi juga harus IQ-nya bagus, keseriusannya juga bagus dalam kuliah, sehingga pada akhirnya bisa sukses secara bersama-sama. Jadi itu memang saya sengaja mewakili ya kami-kami yang berada di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten kota yang masih terisolir, ya masih terpinggir, meskipun kami memiliki kemampuan ya dari sisi bagaimana mereka bisa mendapatkan atlet yang banyak di desa, di kabupaten kota, bahkan sampai di provinsi. Tapi kemudian mereka terhambat dan suka atau tidak suka kita terpaksa banyak yang menjual atletnya itu. Jadi dalam tanda petik ya banyak juga pelatih dan atlet yang ya terpaksa harus berpindah ke wilayah-wilayah tertentu untuk bisa melanjutkan. Jadi itu Ade Kurniati ya tentu banyak hal yang di luar ini juga yang menjadi kendala-kendala mengapa kita tidak bisa berprestasi bagus. Sehingga tadi saya memang banyak mengorek ke sisi kabupaten kota karena bagaimanapun ujung tombak pembinaan itu bukan di Indonesia, di Jakarta dan di mana-mana, tetapi di kabupaten kota dan di desa di seluruh provinsi. Lamemo itu atlet dayung kita yang luar biasa itu justru didapatnya dari desa yang sama sekali jauh dari kota. Ya, itu sebagai contoh saja. Terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Eko. Ya. Terima kasih Prof Albert, luar biasa dedikasinya untuk olahraga Indonesia khususnya di akar ya Prof ya, di tingkat kota kabupaten di Maluku. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Prof Albert. Amin.